semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selayu Agustin dengan NIM 24031040 kelas 1A. Di sini saya akan membuat video penyuluhan tentang konsep diabetes. Untuk kasusnya itu Pak Surya, usia 52 tahun, seorang pemilik warung kelontong kecil di rumahnya. Baru saja pulang dari puskesmas dengan hasil pemeriksaan yang menunjukkan bahwa kadar gula darahnya sangat tinggi, sering buang air kecil di malam hari, dan berat badan menurun dalam 3 bulan terakhir. Meski sudah diberi penjelasan oleh dokter, Pak Surya masih merasa bingung tentang apa itu diabetes dan bagaimana cara mengelolanya. Oleh karena itu, perawat melakukan penyuluhan secara langsung di rumah Pak Surya dengan pendekatan yang mudah dipahami oleh Pak Surya dan keluarga. Kunjungan ini dilakukan atas permintaan keluarga Pak Surya setelah Pak Surya didiagnosa mengalami diabetes mellitus tipe 2 oleh dokter puskesmas beberapa hari sebelumnya. Jadi itu kasusnya. Selanjutnya, selamat menyaksikan. Selamat pagi Bapak Surya, Bu Ayu. Terima kasih sudah menerima saya hari ini. Tujuan saya kesini untuk menjelaskan lebih lanjut tentang kondisi Bapak, yaitu diabetes mellitus nih Pak, supaya Bapak dan keluarga juga tidak bingung lagi. Terima kasih Bu Perawat. Terus terang, saya masih bingung, ini penyakit apa sebenarnya? Dokter bilang saya kena gula, tapi saya tidak merasa manis-manis, malah sering haus dan kekurusan. Itu wajar Pak. Jadi ini ya Pak, untuk memahami lebih lanjut tentang kondisi Bapak, kita akan mulai penyuluhan. Di sini saya menggunakan media lembar kalit Pak. Jadi memudahkan Bapak dan Ibu untuk memahami apa itu diabetes. Jadi di sini kita akan membahas tentang pengertian diabetes mellitus, penyebab diabetes, faktor resiko diabetes, gejala diabetes, komplikasi, serta pencegahan dan pengendalian diabetes nih Pak, Bu. Baik, kita mulai ya. Untuk yang pertama ada pengertian diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau DM adalah penyakit metabolik yang bersifat kronis, yaitu ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi. Terus juga diabetes itu dibagi menjadi 3. Ada diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, dan diabetes mellitus gestasional. Nah, untuk diabetes mellitus tipe 1 ini terjadi karena kerusakan sel beta pada pankreas yang menyebabkan produksi insulin dalam tubuh itu tidak ada sama sekali, sehingga kadar gula darah Bapak meningkat. Nah, untuk diabetes mellitus tipe 2, yaitu yang Bapak alami, nah, diabetes mellitus tipe 2 ini terjadi karena sekresi insulin oleh pankreas menurun, sehingga kadar gula darah dalam tubuh Bapak ini meningkat ya Pak. Nah, untuk diabetes mellitus gestasional ini merupakan kenaikan gula darah pada masa kehamilan Pak, Bu. Biasanya terjadi pada minggu ke-24. Nah, kadar gula darah ini akan kembali normal setelah melahirkan. Nah, untuk selanjutnya ada penyebab diabetes mellitus. Diabetes disebabkan oleh gangguan dalam tubuh yang mempengaruhi kemampuan untuk memproduksi atau menggunakan insulin secara efektif. Faktor-faktor seperti kurangnya aktivitas fisik, asupan gula yang berlebih, dan obesitas juga berkontribusi terhadap perkembangan diabetes Bu, Pak. Nah, untuk selanjutnya ada faktor resiko diabetes mellitus. Yang pertama ada obesitas atau berat badan berlebih. Terus yang kedua ada hipertensi atau tekanan darah tinggi Pak, Bu. Terus yang ketiga ada kurangnya aktivitas fisik seperti berolahraga, jalan
sehat atau melakukan kegiatan fisik lainnya. Selanjutnya ada dislipidemia, yaitu kondisi medis yang terjadi ketika kadar lemak dalam darah seperti kolesterol berada di luar batas normal di Pak, Bu. Trigliserida yaitu salah satu jenis lemak dalam darah yang digunakan sebagai sumber energi berada dalam batas normal. Selanjutnya ada konsumsi makanan tidak sehat dan mengandung tinggi gula nih Pak, Bu. Selain itu juga ada faktor yang lainnya seperti usia, jenis kelamin, terus riwayat keluarga. Jadi itu faktor resiko diabetes mellitus nih Pak, Bu. Untuk selanjutnya ada gejala diabetes mellitus. Bisa dilihat di sini seperti sering buang air kecil, terus peningkatan rasa haus, peningkatan rasa lapar, kelelahan, kesemutan atau perasaan tertusuk-tusuk, terus juga sukar kenyang padahal sudah makan banyak. Itu menjadi gejala dari diabetes mellitus. Nah, penderita diabetes mellitus sering mengalami peningkatan produksi urin nih Pak. Jadi, Bapak itu sering merasa ingin buang air kecil terus-menerus. Terus juga peningkatan rasa haus karena kehilangan cairan tubuh berlebih. Penderita diabetes sering merasa haus dan perlu minum lebih banyak lagi cairan. Untuk peningkatan rasa lapar sendiri, penderita diabetes sering merasa lapar karena tubuh mereka tidak dapat menggunakan glukosa atau gula darah mereka itu sebagai sumber energi. Terus juga ada kelelahan. Penderita diabetes sering merasa lelah dan lemah karena tubuh mereka itu tidak dapat menggunakan gula darah mereka sebagai energi mereka. Selanjutnya ada kesemutan atau perasaan seperti tertusuk-tusuk. Nah, untuk penderita diabetes dapat mengalami kerusakan saraf yang menyebabkan sering kesemutan, terus juga perasaan tertusuk-tusuk, biasanya pada kaki dan tangan. Yang terakhir ada sukar kenyang. Penderita diabetes dapat mengalami gangguan pencernaan sehingga menyebabkan mereka merasa tidak kenyang meskipun mereka sudah makan banyak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kelima ada komplikasi diabetes mellitus. Yang pertama ada hipoglikemia. Hipoglikemia itu kadar gula darah seseorang di bawah nilai normal. Untuk hipoglikemia ini lebih sering terjadi pada penderita diabetes tipe 1 yang dimana dapat dialami 1-2 kali per minggunya. Kadar gula darah yang rendah menyebabkan sel-sel otak tidak mendapat pasokan energi sehingga tidak berfungsi bahkan dapat mengalami kerusakan. Nah, yang selanjutnya di sini ada hiperglikemia. Hiperglikemia adalah kondisi apabila kadar gula darah meningkat secara tiba-tiba. Untuk yang selanjutnya ada trombosit otak. Di sini ada trombosit otak atau pembekuan darah pada sebagian otak. Terus ada jantung koroner atau PJK, penyakit jantung koroner, dan gagal jantung kongestif. Selanjutnya diabetes itu bisa menyebabkan stroke, terus juga bisa menyebabkan nefropati dan diabetik retinopati atau kebutaan. Selanjutnya ada neuropati dan amputasi yang biasanya dialami oleh penderita diabetes bila luka yang dialami tidak segera ditangani. Selanjutnya ada pencegahan dan pengendalian diabetes mellitus. Untuk pencegahannya bisa dengan modifikasi gaya hidup, yaitu seperti diet seimbang, mengurangi konsumsi gula, makanan olahan dan lemak jenuh, serta perbanyak konsumsi sayur dan buah-buahan yang mengandung serat. Selanjutnya ada aktivitas fisik,
yaitu berolahraga minimal 150 menit per minggunya, misalkan seperti jalan cepat atau bersepeda atau berjalan-jalan santai. Untuk yang selanjutnya itu menjaga berat badan ideal. Kelebihan berat badan merupakan faktor utama bagi penderita diabetes tipe 2. Jadi Bapak harus menjaga berat badan Bapak agar tidak berlebihan sehingga tidak mengalami obesitas. Untuk selanjutnya itu pemeriksaan rutin atau melakukan pemeriksaan gula darah secara teratur, terutama bagi individu yang faktor resikonya misalnya riwayat keluarga, obesitas, dan usia lebih dari 45 tahun seperti Bapak. Nah, yang selanjutnya ada edukasi dan promosi kesehatan. Mengikuti penyuluhan tentang pentingnya gaya hidup sehat dan resiko diabetes mellitus itu sangat penting karena dapat meningkatkan pengetahuan Bapak dan Ibu apa itu diabetes mellitus serta bagaimana penyebabnya dan bagaimana cara pencegahannya sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya diabetes. Selanjutnya untuk pengendalian diabetes mellitus. Untuk pengendalian diabetes sendiri ada manajemen medis. Manajemen medis ini biasanya menggunakan obat-obatan seperti obat hipoglikemik oral atau insulin untuk mengontrol kadar gula darah. Selanjutnya, selain manajemen medis, Bapak dan Ibu juga dapat mengatur pola makan teratur seperti diet rendah indeks glikemik dengan perencanaan porsi dan waktu makan yang konsisten. Terus juga ada aktivitas fisik seperti olahraga teratur, berjalan sehat atau bersepeda, berjalan santai dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan mengontrol kadar gula darah. Nah, yang terakhir ada pemantauan komplikasi. Pemeriksaan mata, ginjal, dan jantung secara berkala untuk deteksi dini apabila terjadinya komplikasi akibat diabetes. Baik Bapak Ibu, untuk materinya sudah selesai. Apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, kalau gitu saya sedikit mengevaluasi tentang penyuluhan hari ini Bapak Bu. Nah, jadi Bapak dan Ibu kan sudah mengikuti penyuluhan hari ini, sudah mengetahui Bapak Bu apa itu diabetes, bagaimana penyebabnya, dan apa saja faktor resikonya. Jadi menurut Bapak, yang dimaksud diabetes mellitus itu seperti apa dan bagaimana dampaknya terhadap tubuh Bapak? Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik kronis atau kencing manis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah akibat gangguan produksi atau penggunaan insulin secara efektif, dan dampaknya adalah gula tidak bisa masuk ke dalam sel tubuh sehingga menyebabkan gangguan energi dan merusak organ-organ tubuh. Jadi tadi Bapak dan Ibu juga sudah belajar gejala apa saja yang dapat menyebabkan diabetes Bapak Bu. Jadi menurut Ibu, gejala apa saja yang dirasakan oleh penderita diabetes seperti Bapak? Gejalanya itu sering buang air kecil, cepat haus dan lapar, kelelahan, kesemutan, luka sulit sembuh, dan penurunan berat badan yang tidak jelas penyebabnya. Baik, itu betul sekali nih Pak Bu. Bapak juga mengalaminya. Jadi Pak, menurut Bapak nih, faktor-faktor apa saja sih yang bisa meningkatkan resiko seseorang itu terkena diabetes? Faktor resikonya meliputi obesitas, hipertensi, kurangnya aktivitas fisik, pola makan tidak teratur, pola makan tidak sehat atau tinggi gula dan rendah serat. Selanjutnya usia, jenis kelamin, serta riwayat keluarga.
Baik, betul sekali nih Pak. Faktor-faktor yang Bapak sebutkan tadi merupakan faktor yang menjadi penyebab diabetes mellitus itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya, bahaya apa saja yang mungkin dapat timbul atau komplikasi apa saja yang dapat timbul ketika seseorang mengalami diabetes namun tidak diobati? Itu bisa terjadi komplikasi akut seperti hipoglikemia dan hiperglikemia, serta komplikasi kronis seperti gagal ginjal, kebutaan, stroke, serangan jantung, neuropati, dan amputasi. Baik, betul sekali nih Bu. Jadi kalau diabetes tidak diobati, hal yang Ibu sebutkan tadi bisa saja terjadi. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya diabetes mellitus itu seperti apa nih Pak? Langkahnya menjaga berat badan ideal, makan makanan bergizi, seimbang, kurangi makanan gula, banyak makanan buah dan sayur. Terus rutin berolahraga serta lakukan pemeriksaan gula darah secara rutin atau berkala. Iya. Jadi untuk penyuluhan hari ini sudah selesai. Bapak dan Ibu juga sudah paham tentang apa itu diabetes, faktor resiko terjadinya diabetes, gejala diabetes sendiri itu seperti apa, dan juga bagaimana cara mencegah diabetes juga Bapak dan Ibu sudah paham ya Pak? Iya. Jadi sebelum mengakhiri kegiatan penyuluhan hari ini, saya ada request itu untuk Bapak dan Ibu baca kembali sehingga Bapak dan Ibu lebih mudah mengingat dan memahami tentang materi yang saya sampaikan hari ini. Enggak diterima Pak? Iya. Untuk penyuluhan hari ini sudah selesai nih Pak, Bu. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada kesalahan kata dan saat saya penyuluhan, saya mohon maaf. Terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu. Saya pamit nih Pak. Iya, hati-hati. Hati-hati.